Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh,
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dan pengerja CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap setiap kita ada dalam keadaan yang baik hari-hari ini. Tapi bila Tuhan mengizinkan kita ada dalam keadaan yang kurang baik, jangan sampai kita berhenti untuk melakukan bagian kita, yaitu tetap bersyukur dan menyembah Tuhan. Karena dalam segala keadaan hidup kita masih bisa menikmati pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Dan kita masih bisa bernafas sampai dengan saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan keadaanmu mempengaruhi penyembahanmu, tapi biarkan penyembahan yang tulus dari hatimu hari ini. Itu akan mempengaruhi keadaan hidup kita. Bahkan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami yang hebat Tuhan Yesus. Biar hari ini
Kami mau membuka hati kami bawa hidup kami di dalam segala keadaan yang kami alami. Kami mau menaikkan setiap sembah syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab sungguh Engkau layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami datang kepadamu, membawa sembah kami Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tidak akan kami takut dan khawatir ya Tuhan. Tidak akan kami cemas, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang membawa penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
dalam hidup kami ya Tuhan. Hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Takkan kami cemas ya Tuhan. Amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sambil mengangkat tangan nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Biar dalam segala keadaan kami Tuhan, kami menaikkan penyembahan kami. Kami nyanyikan haleluya untuk kehebatan-Mu, untuk Allah kami yang ajaib. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi nyatakan haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Engkau hebat ya Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Engkau hebat, perbuatanmu ajaib Tuhan. Ini setiap kami datang kepadamu, membawa sembah kami, membawa pujian pengagungan, sebab Engkau
kasih-Mu sempurna. Engkau luar biasa. Haleluya. Kinananamo, shakalabaya larabaya sekede. Yarananamaya si. Kiyananamaya si. Hallelujah, kami bersyukur Tuhan, perbuatan-Mu besar atas kami, perbuatan-Mu mulia dan agung. Haleluya, 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 ku dilapasikanlah. Yes Lord, yes Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami katakan dari hati kami ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau katakan Engkau adalah alasan kami hidup Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, biar mata kami hanya memandang kepada-Mu ya Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Mari jemaat Tuhan yang sedang beribadah melalui live streaming pada hari ini, bersama-sama dengan sepakat kita perkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Oleh karena itu ya Bapa, ibadah pada hari ini kami serahkan dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh Engkaulah kekuatan setiap kami Tuhan Yesus. Engkaulah mazmur kami, tempat perlindungan kami. Dan biarkan hari ini kami menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang bersuka cita boleh sorakan haleluya. Biar hari ini kita menaikkan setiap pujian kita, karena Dia Allah yang dapat dipercaya, Allah yang menggenapi setiap janjinya, dan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami ya Tuhan. Cinta kasih-Mu sempurna buat setiap kami. Biar hari ini kami terus percaya, dan selama hidup kami mau terus percaya akan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang ya Tuhan, dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan hati yang mengasihi akan Kau setiap hari ya Tuhan. Dan sungguh kami kagum akan Kau. Sungguh sempurna kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hilala bagat. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Amin. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang
ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku. Sungguh sempurna Engkau ya Tuhan. Amin. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hati. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Biarlah seumur hidup kami ya Tuhan, kami mau terus menyembahmu ya Tuhan, menyembahmu Yesus dengan segenap hati. Lebih lagi katakan, ku ingin setia, amin, melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu yes, menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Kirala para lama shikina, kirala para lama,
selalu melayanimu, selalu menyembahmu Tuhan. Shikila paragalala paragalala bashikidi, kinalala manas. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini hari saya akan khotbah mengenai karakter vs atau versus karisma. Sebelumnya, maka mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Bapak untuk apa yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Kami masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur juga untuk hari ini, di mana kami boleh memberitakan firman-Mu, karakter vs karisma Bapa. Urapi bibir mulut hamba-Mu, sehingga bahasa yang keluar mudah dicerna oleh semua yang ikut mendengarnya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan sabda-Mu, dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita banyak melihat pemimpin-pemimpin mempunyai karisma yang luar biasa. Makanya beliau menjadi pemimpin. Izinkan kami menceritakan terlebih dahulu apa artinya karisma. Karisma adalah datangnya dari Tuhan. Karisma dari perkataan Yunani charis, yang berarti berkat atau karunia. Sedangkan karakter, Anda dapat melalui sebuah proses. Banyak orang yang memiliki karisma yang hebat, tetapi pada suatu saat diproses oleh Tuhan, karakternya amburadul. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki the year of integrity, saya harap semuanya memiliki karakter yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, izinkan saya kasih contoh. Saya banyak melihat pemimpin sebuah perusahaan memiliki karakter, memiliki karisma yang luar biasa. Bagaimana dia memimpin perusahaannya, tetapi karakternya sayangnya tidak diikuti. Misalnya, dia seorang yang kaya raya memimpin sebuah perusahaan, tetapi tidak memperhatikan nasib dari karyawannya. Dia lupa bahwa ini adalah suatu teamwork, baru bisa terjadi hari ini. Saya kenal juga seorang ibu, pemimpin yang besar sekali, kaya raya sekali, tetapi diizinkan hidupnya nyeleweng ke kanan maupun ke kiri. Sehingga karisma yang diturunkan hancur oleh karena karakternya. Hari ini saya berusaha menjabarkan, yaitu dari kitab Hakim-Hakim, yaitu Simson.
yang Anda sudah kenal memiliki karisma yang luar biasa. Sampai kehamilannya juga luar biasa. Pada waktu lahir, Tuhan merencanakan Simson dipakai selama 20 tahun untuk membasmi orang-orang Filistin. Tetapi tidak tercapai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bila Anda melihat, yaitu kurang lebih siklusnya begini, siklus jatuh bangunnya iman orang Israel, yang kita nanti akan ambil dari kitab Hakim-Hakim. Yaitu biasanya damai menguasai, termasuk di dalam cerita ini, yaitu suku Dan. Dia damai selalu. Karena saking damainya, saking comfort zone-nya, maka mulailah bangsa Israel mulai menyembah berhala. Mulai menyembah Baal. Mulai menyembah Dewi Asitoret yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian Tuhan ngamuk. Tuhan serahkan mereka, suku Dan, ke dalam tangan Filistin. Di dalam tangan Filistin mereka ditindas habis. Nah, mulailah mereka bertobat. Menjerit, Tuhan ampuni kami. Hidup kami tertindas nih Tuhan. Masa kamu tega? Biasanya Tuhan kirim hakim-hakim untuk menghakimi, untuk menyelesaikan masalahnya. Dan hakim ini keluar sebagai pemenang. Berdaulatlah kedamaian di Israel. Selama hakim itu masih hidup. Hakim itu mati, kembalilah siklusnya sama, yaitu mereka berbuat lagi jahat di mata Tuhan, yaitu berdoa menyembah Baal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka di Hakim-Hakim 2 ayat 18-19. Hakim 2 ayat 18 dan 19. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan orang-orang Israel, karena orang-orang ini mendesak dan menindas orang-orang Israel. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, bahkan beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mulai dari cerita yang sebenarnya. Nah, saudara lihat, Israel setelah Yosua berhasil menduduki tanah perjanjian ini, dibagilah tanah itu kepada 12 suku dari Yakub. Salah satu sukunya adalah bernama Dan. Anda lihat di sini Dan. Ini peta Israel. Nah, Dan Anda lihat berbatasan dengan Filistin. Nah, selama 40 tahun
Dan ini digrecoki terus sama Filistin. Selalu digrecokin. Lagi panen, dijarah panennya misalnya. Dan lain-lain. Nah mereka merasa tertindas, lalu mereka menjerit, Tuhan, Tuhan kirimlah seorang hakim yang bisa menguasainya. Ini berkat doa daripada suku Dan. Biasanya Tuhan langsung kirim. Nah saudara lihat, ini saudara sudah lihat, dan lokasinya di sini. Nah saudara lihat, Dan ada kota Zorah, ada kota Timnah, yang daerah Filistin, dan Anda tahu Gaza yang sekarang lagi perang di daerah sini. Nah saudara jadi udah ada bayangan Dan letaknya di mana, Filistin di mana. Nah saudara, berbicara mengenai Simson, waktu Anda sekolah minggu, Simson yang lahir itu memiliki tenaga yang luar biasa. Bahkan dikatakan Simson dalam perjalanannya ke Timnah, dia berhasil mencabik-cabik bahwa seekor singa dia bisa cabik-cabik. Begitu tenaganya luar biasa. Lalu dia dalam perjalanan selanjutnya ke Gaza dengan tulang rahang keledai, dia berhasil membunuh 1.000 orang Filistin. Dan saudara lihat, begitu tenaganya luar biasa, itu semua karisma. Kalau roh Tuhan sudah menghinggapi dia, dia menjadi sangat kuat sekali. Saudara ingat baik-baik, hakim-hakim, Simson khususnya, bukan diberi tentara, tetapi diberi kekuatan yang luar biasa. Bayangkan seorang Simson dia bisa habisin 1.000 orang Filistin. Nah saudara lihat, bahkan dia punya tenaga begitu besar. Pintu gerbang itu bertonton saudara. Pintu gerbang itu bisa dia gotong ke hadapan yaitu Gunung Hebron. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu dia luar biasa, lihat ini cara dia menggotongnya. Dan saudara nanti dapat ceritanya bahwa dia dipakai 7 tali busur yang kering, dia berhasil melepaskan. Berarti Simson itu dikasih karunia luar biasa, tenaga yang luar biasa. Sekarang dia dapat karisma dari Tuhan, yaitu karunia tenaga yang luar biasa. Sekarang bagaimana karakternya Simson ini? Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang jenderal Amerika mengatakan, leaders are made, dibuat. Bukannya lahir udah jadi leader, bukan. Seorang pemimpin harus ditempa, harus bukannya dari lahir seorang pemimpin dapat, tetapi ditempa menjadi seorang pemimpin. Nah saudara lihat, untuk melahirkan seorang Simson yang luar biasa dipakai Tuhan, papa mamanya harus mempersiapkan. Jadi Anda bisa jadi hebat karena ada papa mama Anda yang mempersiapkan Anda supaya Anda jadi hebat. Nah saudara lihat bagaimana caranya. Anda lihat Hakim 13 ayat 1-3. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu
ada seorang dari Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, nggak bisa punya anak istrinya. Lalu suatu hari malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, kepada istrinya yang mandul ini. Dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul, tidak punya anak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki loh. Itu, ya. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur, jangan minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ini persyaratan dari mamanya yang bandul. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Itu syaratnya. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah adalah pemimpin tertinggi, berbicara mengenai kekudusan yang luar biasa. Simson harusnya rencana Tuhan begitu. Dan dengan Simson, maka mulailah penyelamatan orang Israel dari orang Filistin. Itu rencananya Tuhan. Nah, kita lihat rencananya digenapin atau tidak. Lalu perempuan itu, istrinya Manoah, melahirkan seorang anak laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia karena Tuhan mau pakai dia. Mulailah ini bedanya. Hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Artinya Roh Tuhan, Tuhan yang sendiri mencari. Beda dengan agama lain. Agama lain kamu mencari Tuhan ya. Tetapi di agama Nasrani, Kristen, Tuhannya yang datang mencari umat yang mau dipakainya. Apakah Roh Tuhan saat ini sedang mencari engkau untuk dipakai sesuai rencananya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana? Di Mahanedan, perkemahan Dan, suku Dan, yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Zora dan Esitaol. Saudara tolong hafalkan. Mahanedan terletak di antara Zora dan Esitaol. Sudah hafal semuanya? Nah, sekarang Mahanedan terletak di antara Zora dan Esitaol. Mahanedan adalah gerejamu. Di mana kamu berada itu gerejamu. A comfort zone. Di tempat ini, kamu tidak boleh cuma nonton tidur aja, tidak bisa. A place for decision. Di tempat gereja itu, engkau harus bikin keputusan. Keputusannya apa? Engkau mau ke Zora atau engkau mau ke Esitaol? Apa Zora? Zora adalah dosa kedagingan. Males saya pergi ke doa fajar. Males gue baca Alkitab. Males gue kasih persembahan. Ngapain? Itu Zora. Rencana Tuhan bikin sebuah gereja supaya Anda semua menuju Esitaol. Apa Esitaol? Esitaol adalah a place to seek God's face. Di mana Anda bisa ketemu Tuhan?
yaitu di doa fajar dan menara doa. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bila Anda di CK7 berjemaat digembalakan, Anda tidak langsung, secara langsung Anda diminta untuk ke doa fajar, untuk ke menara doa, supaya Anda mencari Tuhan. Itu adalah God's plan. Apakah Anda lakukan ini? Atau Anda pilihnya daging, yaitu males gue ikut cool males gue ikut live streaming males gue pilih Selasa aja Rebo karena malesan. Tuhan melahirkan Anda to create you untuk tujuan esitaol. Apakah Anda melakukan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan melahirkan Simson dengan tujuan supaya esitaol. Tapi apakah Simson melakukannya? Jawabannya tidak sama sekali. Simson lebih prefer ke Zora. Bagaimana dengan Anda? Anda lebih prefer ke Zora? Maka rencana gereja yang Tuhan sediakan berarti gagal. Tuhan mau Anda ke esitaol. Tuhan mau Anda cari wajah Tuhan di doa fajar atau menara doa. Disitulah Anda bertemu dengan Tuhan. Ingat loh, Tuhan memanggil Anda, terpanggil. Lalu melalui sebuah proses, Anda dipilih loh. Setelah terpanggil dan dipilih, Wahyu 14:17, setelah terpanggil dipilih, tinggal Anda bayar harga setia senantiasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Zora esitaol berarti Mahanedan ada di perkemahan di tengah-tengah ini. Nah, saudara, bagaimana kelakuan Simson? Rencana Tuhan melahirkan Simson adalah untuk membantai orang-orang Filistin. Rencana Tuhan itu untuk membantai orang-orang Filistin. Rencana Tuhan bikin Simson untuk menjadi nazir Allah. Apakah tercapai? Ternyata Simson dikalahkan oleh keinginan dagingnya. Anda bisa baca di Hakim 14 ayat 1-3. Simson pergi ke Timna. Timna itu daerah Filistin. Ngapain di situ? Dia melihat seorang gadis Filistin. Lalu dia bilang sama papa mamanya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, gadis seberang nih. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Nah, saudara, kalau saudara mengerti firman Tuhan ini sudah melanggar. Ya. Nah, tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin? Tetapi jawab Simson kepada papanya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama karakter Simson, hawa nafsunya, zoranya yang dia mau penuhi. Padahal Tuhan menciptakan dia untuk ke esitaol. Tetapi dia lebih memilih daging.
dipuaskan. Dia lebih cocok jadi seorang playboy. Padahal ibunya waktu mengandung harus bayar harga. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau bayar harga? Mau ke Esitaol? Atau Anda lebih memilih Zora? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang pertama. Nah, lalu Hakim 16 ayat 1 dan ayat 45. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza loh. Jauh di bawahnya itu. Ke Gaza. Ngapain? Cari perempuan sundal. Nggak ada gawe rupanya si Simson. Hobinya apa? Main perempuan. Padahal dia dilahirkan untuk menjadi nasir Allah, rencana Tuhan begitu. Tapi karakternya hancur. Karakternya dia lebih suka cari perempuan sundal. Nah, Anda lihat ayat keempat. Simson jatuh cinta lagi sama perempuan dari lembah Sorek. Perempuan lain lagi yang namanya Delila. Dan cilakanya Delila ini bangsa Filistin lain sama sekali. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat 5. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu, kepada Delila itu. Sambil berkata, cobalah bujuk si Simson. Untuk mengetahui karena apa sih dia kekuatannya luar biasa begini, bisa dengan tulang rahang keledai membantai 1000 orang. Apa sih rahasianya? Lalu kalau kamu bisa dapat rahasia itu, aku akan beri 1.100 uang perak. Jumlah yang besar sekali, dia mau sogok. Makanya Delila berusaha. Karena dia profesional, dia berusaha sebisa mungkin. Lalu suatu hari, dia berusaha menjebak si Simson. Ya. Lalu tanya Simson, kamu kenapa sih hebat begitu? Bisa ngalahin sampai 1000 orang Filistin. Cerita dong sama aku. Lalu dia ceritain. Kalau kamu ikat aku dengan 7 tali busur yang baru loh. Aku pasti knock out. Bener aja. Saudara, Delila karena perempuan bayaran. Dia dibayar 1.100 perak, uang perak. Maka dia lakukan semuanya. Dia ikat, dia lagi tidur diikat dengan 7 tali busur. Ternyata dia panggil tentaranya, dia lepas. Lalu dia bilang, Simson, lu kok begitu sih sama gue? Kata lu 7 tali busur udah bisa. Ternyata lu bohongin gua. Nah, lalu Simsonnya ketawa-ketawa. Lalu Simsonnya bilang, lu pakai talinya tali salah. Lu mesti pakai talinya tali yang baru, yang belum kering. Ternyata saudara tahu gagal lagi. Gagal lagi. Lalu dia bilang, gimana? Ya, lu ikat gua dah ketiga kali ini. Dia bilang, lu ikat dengan 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin. Ternyata dia ikat lagi, dia panggil lagi orang Filistin, tangkap dia. Seperti benang, seperti terbakar, semuanya copot semua. Lalu Delila bilang, Simson, katanya lu cinta sama gua. Kok lu ngebohongin gua sampai udah 3 kali?
Simson lupa. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Roh Tuhan meninggalkan Simson karena merasa kok Simson kok goblok bener kalau sama wanita. Roh Tuhan meninggalkan. Cilakanya Simson nggak tahu kalau roh Tuhan udah meninggalkan dia. Lalu dia ngebohong lagi, yaitu karena dia nggak tahu roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Lalu dia bilang sama Delila, ya deh, gua kasih tahu lu, kepala gua nggak boleh dicukur. Kalau kepala gua kena pisau cukur, hancurlah tenaganya. Saudara, ini yang ibu Manoah sudah beritahukan bahwa anaknya itu tidak boleh kena pisau cukur. Saudara, lalu dibujuknya Simson untuk tidur di pangkuannya. Enak kan dibobokkan, lalu dicukur kepalanya dengan pisau cukur. Dan Simson pikir masih hebat dia masih punya tenaga. Ternyata Tuhan, roh Tuhan sudah meninggalkannya. Dia nggak tahu. Akhirnya dia ditangkap. Setelah dia ditangkap, dicukil matanya. Anda lihat ini, dicukil kedua matanya dan dibelenggu. Anda lihat ini. Dicukil matanya buta, dibelenggu, lalu kakinya juga diikat dengan 2 rantai tembaga. Sedih sekali. Harusnya Simson kalau peka mendengar suara Tuhan, bahwa rencana Tuhan mau pakai dia untuk membantai orang Filistin, tetapi menjadi nazir Allah. Saya percaya Simson tidak pernah ke doa fajar maupun ke menara doa. Makanya dia tidak peka mendengar suara Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan dia masih nggak tahu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yakinkan bahwa roh Tuhan masih tetap ada pada saudara. Jangan sampai saudara tidak peka sama sekali. Roh Tuhan sudah meninggalkan Anda. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, suatu hari orang Filistin bikin pesta besar. Ribuan raja-raja Filistin berkumpul dengan tentaranya, dengan jemaatnya, dengan umatnya. Lalu mereka bikin acara. Yang ngelucu si dagelan Simson. Dengan ditutup matanya, dirantai dengan tembaga, jalannya juga Simson harus jadi dagelannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Simson kemudian ketemu 2 pilar ini. Lalu dia berdoa, Tuhan, kasih aku sekali lagi tenaga agar aku hancurkan orang Filistin ini. Tujuan Simson adalah membalas dendam. Tuhan lihat, Tuhan izinkan karena apa? Tuhan juga mempunyai interest, yaitu agar firman-Nya digenapi. Firman Tuhan ya dan amin. Supaya digenapi. Makanya Simson diberi sekali lagi tenaga yang luar biasa. Pada waktu itu pilar ini ditariknya, semua mati. Akhirnya
rencana Tuhan, senang atau tidak, digenapi semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya Alkitab sudah baca dari depan sampai akhir. Itu Alkitab semua lembaran depan cerita, lembaran tengah digenapi. Lembaran tengah cerita, lembaran akhir digenapi. Semuanya, makanya orang bilang firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai jemaat CK7, saya selalu memberitahukan, Anda datang bawa Alkitab. Anda lihat Alkitab kalau ada di dalamnya, berusaha melakukannya. Roh Tuhan menghinggapi saudara untuk melakukan firman Tuhan. Tergantung Anda peka tidak. Mau peka, Yesaya bilang, datanglah ke doa fajar. Di situ Anda akan dipertajam. Pendengaran Anda akan suara Tuhan. Nah saudara, setelah kejadian ini, Anda akan lihat semuanya mati. Ini doanya Simson. Anda lihat, sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat jenazah Simson dan membawanya dari sana, menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah. Jadi akhirnya Simson ini matinya yaitu di Mahanedan. Di tempatnya papanya, kuburan papanya. Anda lihat ini perumpamaan. Nah, Simson lahir di Mahanedan. Mahanedan adalah a place to make a decision. Anda saat ini ada di gereja. Gereja ini bukan permanen. Gereja ini tempat di mana saudara membuat keputusan. Mau ke Zora atau mau ke Esitaol. Rencana Tuhan maunya Anda ke Esitaol. Tetapi banyak yang malas maunya ke Zora. Nah saudara, Simson juga sama. Karakternya menghancurkan rencana Tuhan. Rencana Tuhan maunya dia jadi nazir Allah. Tetapi karena karakter dia lebih mau jadi playboy. Akhirnya Tuhan lihat rencana aku bisa gagal. Maka aku izinkan rohku meninggalkan Simson. Lalu Simson berhasil dicukil matanya, diikat. Dan menit terakhir, waktu Simson memecahkan pilar itu, Tuhan baru ingat, rencanaku tetap akan digenapi dengan matinya banyak orang Filistin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara saat ini ada di Mahanedan, a place for decision. Saudara harus bikin keputusan. Saudara mau ke Zora, atau saudara mau digembalakan, diarahkan ke Esitaol. The decision is on you. Kita gereja mendoakan supaya Anda perginya ke Esitaol. Tetapi kalau Anda malas, Anda lebih pilih Zora.
This is your business, my friend. Ini adalah keputusanmu. Kita tidak bisa memaksamu. Tetapi percayalah, gereja CK7 hanya menginginkan Anda mengikuti rencana Tuhan, yaitu ke Esitaol. Keputusan tergantung pada Anda. Hari ini, bila Anda mau ke Esitaol, bergabunglah, bayar hargalah. Tiap pagi jam 4.40 ada doa fajar. Tiap sore jam 3 sampai jam 9 malam ada menara doa. Di situ Anda duduk intim dengan Tuhan supaya pendengaranmu dipertajam. Supaya kamu dengar suara Tuhan sendiri. Tuhan maunya apa di dalam hidupmu? Rencana Tuhan pasti digenapi. Ya dan amin. Tergantung kita mau atau tidak. Kalau kita tidak mau, suatu saat Tuhan yang paksa Anda untuk belok. Tetapi paksaan itu tidak enak. Kita bisa dibikin bangkrut. Kita bisa dibikin kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bukannya mau menakutkan Anda, tapi saya menceritakan kebenaran firman Tuhan, supaya Anda tidak salah memilihnya. Itu keinginan gereja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita dengar bahkan menyanyi bersama lagu Bapa, Sentuhlah Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi
Bapa, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hari ini menjelaskan kami bahwa Engkau mempunyai rencana di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami Tuhan untuk terpanggil dan dipilih Engkau dan setia kepada Engkau Bapa. Biarlah kami Engkau pakai sesuai rencana-Mu Bapa. Ajar kami Bapa untuk lebih peka mendengar suara-Mu, supaya kami tahu apa rencana-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu rencana-Mu pasti ya dan amin. Kami tidak mau Tuhan nasib kami seperti Simson. Rencananya Engkau mau menjadikan kami nazir Allah. Tetapi karena karakter kami, karakter playboy kami lebih memilih wanita-wanita yang kami sukai. Akhirnya terjadilah penertawaan yang luar biasa daripada orang Filistin Tuhan. Tuhan, berkatilah umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, agar mereka mengerti bahwa rencana-Mu ya dan amin. Apa yang di Alkitab dituliskan pasti terjadi Bapa. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk taat dengan Alkitab-Mu Bapa. Dengan apa yang terisi di dalam Alkitab Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Setiap kali kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini, kita ingat tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Bapa untuk apa yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami. Dosa kami sekalipun Kau ampuni, bahkan Kau selamatkan nyawa kami. Itulah Tuhan Yesus. Begitu baik Engkau yang rela mati di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Padahal Engkau tidak berbuat dosa, yang berbuat dosa adalah kami. Tapi Engkau rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu supaya kami selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan memperingati kematian-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kami selalu ingat
tentang hal-hal yang tidak berkenan kepada kami, yang sudah kami lakukan. Oleh sebab itu kami minta ampun. Ampunilah kami, Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Oh Rabasande. Shikira balabasande. Haleluya. Haleluya. Bapa, ampunilah kami Bapa. Bila kami ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami. Ampunilah umat-Mu Tuhan, agar semua beroleh keselamatan daripada-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu dengan memasuki perjamuan kudus ini. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Dan bagi mereka yang belum percaya, mohon jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jangan ada yang diam. Semua mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Ekspresikan Anda di depan Tuhan Yesus. Oh Ramasande. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oh Ramasande. Ramasande. Oh bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oh Rabba shikira bala 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 bala. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Jadilah, memilikilah integritas yang berkenan kepada Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih. Saat ini curahkan kepada umatmu. Terima, terima, terima. Terima integritas daripada Tuhan. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan. Sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Engkau akan memberkati para suami, kepala keluarga yang hadir di tempat ini. Tuhan, berkatilah para suami, kepala keluarga di tempat ini. Jadikanlah mereka raja, nabi, dan imam di dalam keluarga mereka. Peliharalah kesehatan mereka. Jagalah finansial mereka. Agar rohani dan jasmani kian hari kian bertumbuh. Roh pasif, roh yang menjauhi Tuhan tidak ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Sekarang tiba saatnya para ibu, istri, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para istri,
ibu rumah tangga yang mengangkat tangannya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya. Jagalah kesehatan mereka Bapa. Roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan mengalir. Baik buat suami maupun buat istri. Terima kasih Bapak. Sekarang para anak muda generasi Yeremia, ibu-ibu yang single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati anak-anak muda di tempat ini. Berikanlah kekuatan untuk menjaga kekudusan. Dan roh takut akan Engkau mengalir di dalam hidupnya. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka Tuhan yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filie-Mu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mereka yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang terikat sudah Kau lepaskan. Yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Kami percaya Bapa, keluarga besar jemaat CK7 akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Anda. God bless you all. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Sungguh kami bersyukur atas setiap firman yang dibagikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi boleh tertanam dalam hati kami, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan menyaksikan news selama sepekan. Shalom, seluruh pekerja CK7 dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin kita dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah live streaming minggu depan tanggal 14 Maret 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robertus Purwadi pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. BPA CK7 bagian anak setiap minggu selama ini mengadakan pembagian kelas secara online via Zoom dalam bahasa Indonesia. Dan puji Tuhan mulai Minggu tanggal 7 Maret 2021 akan dibuka kelas dalam bahasa Mandarin. Bagi anak-anak Bapak Ibu yang dapat berbahasa Mandarin, maka dapat mengikuti kelas tersebut agar rohani mereka semakin hari semakin dalam kepada Tuhan Yesus. Untuk info link Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Julian Chong dari The Cause Indonesia dengan tema di bulan Maret Lost and Found. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Dapatkan link Zoom Doa Fajar dan Menara Doa untuk bulan Maret 2021 dengan menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Dan sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, maka doa fajar pada tanggal tersebut diliburkan. Tetapi untuk Menara Doa tetap ada seperti biasa. Pernahkah Anda merasakan kegagalan, jalan buntu dan frustasi, seakan-akan tidak ada jalan keluar? Pernahkah Anda juga mengalami permasalahan yang sangat berat di dalam kondisi keuangan Anda, bisnis yang merosot bahkan merambat kepada hubungan keluarga yang menjadi tidak harmonis, serta hilangnya kepercayaan orang-orang di sekitar Anda? Anda sudah berdoa namun belum juga mendapatkan jawaban dari Tuhan? Akibatnya bisa membawa putus asa dan perasaan ingin mengakhiri hidup ini saja. Apakah saat ini Anda sedang menantikan kesempatan kedua dari Tuhan? Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pukul setengah 8 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan narasumber Bapak Calvin Yong. Beliau adalah CEO atau owner dari PT AIM Group dan CY Beverage Chocolate Factory dengan topik kesempatan kedua. Webinar ini gratis. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita diingatkan bahwa kehidupan adalah suatu keputusan. Namun seberapa sering kita terhimpit di dalam suatu pilihan keputusan yang harus kita buat. Bukan hanya itu saja, seringkali kita tidak tahu arah kehidupan mana yang harus kita buat. Oleh karena itu, kita semuanya perlu kompas kehidupan, yaitu Roh Kudus. Di topik yang kedua, masih dalam Holy Spirit Series, kita akan sama-sama membahasnya dalam online call bersama pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 7 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Mari bergabung dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link user ID serta password, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua memperkatakan maksud daripada Pentakosta ketiga. Sebab kita percaya akan terjadi dalam kehidupan kita seperti yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa buat ibadah kami pada hari ini melalui live streaming. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur dan kami mau angkat tangan kami untuk memberkati bangsa kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan Yesus memenuhi bangsa ini dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, biar kiranya Engkau mengampuni bangsa kami Tuhan. Engkau mau memulihkan negeri kami Tuhan. Engkau mau memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan jauh dari penyakit sampar virus corona dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak dampak musibah bencana alam di Indonesia. Biar kiranya Tuhan dari melalui Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan dan penghiburan serta menolong mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan saat ini buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, buat Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, biar kiranya hikmat daripada Tuhan ada untuk setiap mereka mengambil keputusan atas bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19, kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga besarnya Tuhan, dan Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, gembala kami CK7 Dr. Yanto yang telah menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Bapak, biar kiranya firman yang ditaburkan adalah firman yang hidup, yang tertanam, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati gembala kami Tuhan, berkati kesehatannya, keluarganya, buat Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarganya. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7, dan biarkan setiap kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami juga membawa hari ini untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan membawa gereja Bethel Indonesia, Church of God, Oral Robert University dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat generasi Yeremia, anak-anak muda di CK7 bangkit dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan memakai generasi muda ini Tuhan dengan dahsyat dan penuh luar biasa ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, bahwa kiranya Tuhan kami boleh membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan, baik itu persembahan sulung, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang sakit saat ini, jamah Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bagi yang saat ini membutuhkan jawaban, Tuhan berikan jawaban yang terbaik atas setiap kami ya Tuhan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan mari saat ini semuanya saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hambanya Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.
Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. God bless you all.